Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang bergabung dalam Zoom meeting kita pada siang hari ini. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun kita ketemunya di dunia maya melalui aplikasi Zoom. Dan kita berharap semoga pertemuan langsung face to face secara fisik seperti yang lalu-lalu sebelum Ramadan bisa kembali kita mulai sesegera mungkin, semoga. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita aturkan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebagai sebaik-baik contoh dan teladan buat kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bersama kita hari ini sudah hadir Bapak Kepala Man 1 Majene, Bapak Yusbar MPD, kemudian beberapa Bapak Wakil Kepala Madrasah yang juga ikut bergabung siang ini. Juga ada Ibu Jia, Ibu Miftah, Pak Halis Muhlis, dan beberapa Bapak Ibu guru yang lain sebagai Bapak Ibu yang menjadi wali kelas di kelas 11. Kami sampaikan permohonan maaf bahwa Zoom meeting kita siang ini agak sedikit lewat dari jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Itu karena alotnya pembahasan, alotnya tanya jawab tadi yang terjadi pada antara pihak manajemen madrasah, pihak kepala madrasah dengan pihak orang tua wali yang baru saja bergabung di kelas 10, baru saja diterima pada tahun ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Kepala Madrasah, Kepala Man 1 Majene, mengenai langkah-langkah atau kebijakan proses pembelajaran serta hal-hal lain yang terikat dengannya di awal tahun ajaran baru ini, yang insya Allah kita akan mulai tahun ajaran itu mulainya tanggal 13 Juli 2020 atau hari Senin pekan depan, Senin besok. Dan kami sampaikan sebenarnya madrasah sudah ada beberapa opsi, sudah ada beberapa perencanaan, dan itu akan disampaikan oleh kepala madrasah, akan dipaparkan, dan kemudian setelah pemaparan itu kami akan beri kesempatan kepada yang kami hormati Bapak Ibu sekalian untuk menanggapi atau sekedar bertanya jawab atau memasukkan saran dan pendapat demi kemajuan anak-anak kita yang belajar di Man 1 Majene. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita persilahkan Bapak Yusbar MPD, Kepala Man 1 Majene untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bergabung bersama-sama di meeting Zoom ini dalam satu rangkaian membicarakan bagaimana ke depan proses pembelajaran di madrasah ini, bagaimana anak-anak kita dan hal-hal lain yang menyangkut dengan pembelajaran. Salam dan salawat pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi kita semua yang membawa rahmat kepada semesta alam. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak sekalian yang sempat bergabung pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada
orang tua, siswa, dan anak-anakku sekalian yang semua bergabung. Yang pertama adalah kita harus mengikuti kondisi yang seperti ini sekarang. Proses pembelajaran menjadi lain daripada sebelumnya, sehingga kita ini tidak bisa lagi bertemu secara langsung, walaupun tetap bisa saling berkomunikasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang kami sampaikan bahwa pada tanggal 13 Juli ini, ya, proses pembelajaran di kelas 11 itu tetap kita akan mulai. Jadi proses pembelajaran tetap kita mulai pada tanggal 13 Juli, tetapi mulainya itu tidak dengan datang di madrasah. Jadi tidak ada proses datang di madrasah di sini. Jadi kita tetap mulainya itu bisa melalui online, bisa juga melalui media yang lain. Intinya adalah proses pembelajaran kita akan tetap buka pada tanggal 13 Juli 2020. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa proses ini sampai kapan berlangsung? Ya, proses ini sampai kapan berlangsung? Ini kita menunggu sampai izin dari pemerintah, izin dari tim COVID-19 ini, tim gugus ini memberi kita izin untuk melakukan tatap muka, ya, sampai melakukan bisa melakukan tatap muka. Apa syaratnya? Syaratnya adalah wilayah kita, wilayah Majene ini atau wilayah madrasah ini masuk dalam kategori zona hijau. Jadi itu syarat utamanya. Jadi selama masih dalam zona yang bukan hijau, jadi ada beberapa zona merah, kuning, ada juga hitam. Itu sama sekali tidak disarankan atau tidak dibenarkan untuk melakukan pembelajaran di tatap muka atau dalam artian tidak membenarkan siswa ini datang di madrasah. Jadi itu yang kedua. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah peran kita ini orang tua masing-masing di rumah ini menjadi lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena proses pembelajaran ini akan menjadi pengawasan langsung dari orang tua masing-masing. Menjadi tanggung jawab orang tua secara langsung. Ini bagaimana anak kita ini belajar atau tidaknya di rumah. Nah, sangat diharapkan ini ibu orang tua ini tetap berkomunikasi dengan guru yang ada di madrasah, tetap menjalin komunikasi dengan para wali kelas yang ada di madrasah, sehingga sinkron keinginan kita masing-masing. Nah, yang berikutnya adalah karena ini berjalan secara darurat, ya, masih kondisi darurat, maka semuanya ini sistemnya darurat sebenarnya. Kurikulum pun, ya, materi-materi yang dipelajari ini mungkin tidak sama dengan tahun-tahun kemarin atau kurikulum yang berjalan normal seperti sekarang. Itu tidak ada tuntutan bahwa harus selesai di anak-anakku ini semua. Nah, bagaimana cara proses pembelajaran? Proses pembelajaran nanti dilaksanakan secara, ada yang secara online, ada yang secara
offline. Ya, kalau online mungkin seperti ini sekarang, ya, seperti ini sekarang. Tetapi ini tidak akan sering-sering seperti ini, karena kalau sering-sering seperti ini biayanya mahal, ya, biayanya mahal Bapak Ibu sekalian. Selain pulsa data yang banyak yang kita gunakan, juga menyatukan waktu antara semua siswa ini, antara semua peserta didik itu menjadi susah. Nah, yang kedua adalah fasilitas ini tidak sama. Ada anak-anak kita yang memang tidak terjangkau oleh jaringan, ada juga anak-anak kita ini yang memang tidak memiliki fasilitas untuk bisa berkomunikasi secara langsung seperti ini. Ya, sehingga itu juga tidak mewajibkan, ya, madrasah tidak mewajibkan untuk selalu online atau online yang seperti ini sekarang, tetapi tetap menyiapkan. Jadi madrasah tetap menyiapkan beberapa pilihan. Pilihannya adalah dalam bentuk penugasan melalui WA, melalui SMS, ya. Kalau SMS itu yang bisa. Kemudian juga melalui modul. Jadi madrasah akan menyiapkan modul-modul yang memang bisa digunakan untuk belajar. Nah, itu yang kita akan lakukan selama proses pembelajaran berada di rumah masing-masing. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana proses penilaian? Ya. Bagaimana proses penilaian? Penilaian ini tetap kita akan melihat dari tugas-tugas yang masuk, tugas-tugas yang dikumpulkan oleh anak-anak kita semua ini, tugas-tugas yang diberikan oleh guru, itu dilihat di sana. Nah, kalaupun nanti ada yang ujian secara online, ya, ada online, itu juga akan melihat bagaimana anak-anak kita ini, bagaimana kesiapan fasilitasnya. Kalau misalnya tidak sampai 50% yang bisa mengikuti dengan media seperti ini atau media online, maka itu tidak dilakukan, tetapi dilakukan dengan media-media yang lain. Jadi Bapak Ibu orang tua tidak perlu khawatir, misalnya bagaimana dengan anak saya, bagaimana dengan saya ini yang tidak bisa ikut memfasilitasi secara online, itu tidak perlu khawatir. Kami sudah memperhitungkan bahwa akan ada cara-cara tersendiri yang tidak membutuhkan online, tetapi mungkin membutuhkan misalnya menghubungi temannya atau menghubungi gurunya bersangkutan untuk bagaimana caranya mendapatkan tugas. Jadi itu yang berikutnya. Kemudian berikutnya adalah kalau kita masuk itu kalau tidak itu tadi kalau pembelajaran online atau pembelajaran di rumah masing-masing, ya. Kalau kita tidak masuk ke pembelajaran atau kalau kita masuk misalnya dibuka sekolah, maka siswa yang datang di madrasah ini itu akan dibatasi. Ya, akan dibatasi. Awalnya adalah 1 kelas 1 hari. Ya. Jadi kalau ada 6 kelas, jadi 1 hari masing-masing datang di madrasah. Ya. Datang di madrasah 1 kali dalam 1 minggu. Jadi datang di madrasah 1 kali dalam 1 minggu. Kemudian kalau kedatangannya itu tidak sama dengan kemarin pembelajaran normal. Kalau kita nanti masuk ini, kalau datang misalnya hari Senin itu hanya sampai jam 12. Ya. Atau proses pembelajaran hanya 4 jam dalam 1 hari. Kenapa jam 12? Ya. Kenapa jadi jam 7.30 sampai jam 12? Karena itu kita hanya range-nya saja. Jadi kita batasi jam 7.30 sampai jam 12. Kenapa jam 12 ini? Karena kemungkinan ada yang masuk belajar jam 7.30, berikutnya jam 8.30, berikutnya jam 9, dan seterusnya.
Itu yang kita siapkan. Kenapa seperti itu? Ini untuk menghindari penumpukan siswa-siswa kita ini, anak-anak kita ini pada saat datang dan pulang. Jadi kemungkinan anak-anak kita ini tidak bersamaan datang dan tidak bersamaan pulang. Jadi ada yang baru datang, ada yang sudah pulang, dan seperti itu nanti. Jadi tidak bersamaan, di menghindari pertemuan keramaian atau menghindari keramaian. Ini yang sehingga dirancang seperti itu. Nah, apalagi yang disiapkan? Apalagi yang harus dilakukan? Yang kedua disiapkan oleh siswa adalah mempersiapkan alat kesehatan masing-masing. Contohnya masker. Jadi menyiapkan masker masing-masing untuk datang di madrasah. Ya, menyiapkan masker datang di madrasah. Yang kedua yang perlu disiapkan adalah menyiapkan bekal masing-masing. Karena untuk masa transisi 2 bulan lebih, tidak dibenarkan untuk membuka kantin di madrasah. Jadi tidak akan ada kantin di madrasah. Jadi kembali kami sampaikan, ini kalau nanti dibuka sekolah, itu tidak akan langsung ada kantin. Jadi nanti 2 bulan berikutnya kalau aman, kalau tidak ditutup lagi, ya itu tidak ada kantin. Jadi masing-masing membawa bekal dari rumah. Dan proses pembelajarannya ini tidak ada istirahat. Jadi tidak ada jam istirahat nanti. Jadi masuk, setelah masuk belajar, setelah itu langsung pulang. Tidak ada lagi waktu istirahat. Itu. Nah, berikutnya ini adalah semua proses pembelajaran. Semua proses pembelajaran ini sangat tergantung dengan kreativitas di perwalian, kreativitas guru masing-masing, bagaimana cara proses pembelajarannya. Bisa saja nanti anak-anakku ini semua ada beberapa mata pelajaran ini digabung tugasnya. Ya, kalau tugas yang diberikan, maka akan ada beberapa mata pelajaran yang digabung tugasnya. Nah disitulah nanti dilihat dari kreativitas perwalian, kreativitas guru masing-masing untuk melihat mana-mana yang bisa digabung. Ya, mana-mana yang bisa digabung, mana-mana yang belum bisa digabung. Nah, inilah yang kita akan lakukan. Ya, inilah yang kita akan lakukan ini sehingga proses pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, berikutnya yang terakhir mungkin yang kami sampaikan bahwa kalaupun nanti madrasah membuka atau pemerintah mengizinkan membuka proses pembelajaran tatap muka ini, tetap terpulang kepada orang tua masing-masing. Apakah mengizinkan atau tidak? Karena anak-anak yang bisa datang di madrasah adalah anak-anak yang diizinkan secara tertulis oleh orang tuanya. Jadi kalau tidak ada, itu tetap tidak bisa datang di madrasah. Artinya orang tua bisa mengizinkan orang tuanya, bisa juga tidak. Nanti kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau tidak datang di madrasah? Tidak ada efek atau sanksi apapun kalau tidak diizinkan datang di madrasah. Karena semuanya yang kita lakukan ini, selain ilmu itu penting, tapi kesehatan itu jauh lebih penting. Keselamatan itu jauh lebih penting dari segalanya. Jadi itu prinsip pemerintah sekarang, bahwa kita tetap mengutamakan keselamatan daripada yang lainnya. Jadi kalau tidak datang madrasah tidak ada masalah, tidak. Orang tua, anak-anakku sekalian, ini tidak perlu khawatir. Bagaimana kalau saya tidak datang di madrasah? Yang penting tetap menyampaikan informasi-informasi kepada guru, kepada wali kelas tentang tugasnya, tentang kehadirannya, tentang keaktifannya di madrasah. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan sebentar ini bisa kita diskusi. Terakhir,
kami sampaikan bahwa alhamdulillah kemarin ini semua proses pembelajaran di semester yang lalu, ya semester yang lalu ini 19-20 ini nilai rapornya ini sudah selesai semua. Walaupun ada yang belum menerima rapornya, berarti itu belum tersampaikan oleh Ananda kita semua ini. Yang jelas, yang pengetahuan saya, yang laporan sampai ke kami bahwa seluruh wali kelas itu telah menyampaikan nilai-nilai dari kelas 10 ke Anandaku semua. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang penting telah dijelaskan oleh Bapak Kepala Madrasah bahwa proses belajar mengajar insya Allah akan tetap berlangsung mulai tanggal 13 Juli besok. Namun modelnya dalam jaringan atau daring. Sampai ada izin atau lampu hijau dari tim gugus penanggulangan COVID-19 Kabupaten Majene. Kemudian yang kedua tadi adalah bagi siswa nanti diharapkan kalau memang misalnya sudah boleh datang itu senantiasa bermasker dan membawa bekal sendiri karena memang tidak akan ada kantin selama beberapa bulan ke depan. Lalu memang madrasah sudah siap. Ya sebenarnya sih sudah siap sebelum ada cerita baru lagi beberapa hari yang lalu bahwa di madrasah kita itu sebelum masuk itu semua akan di screening, cek suhu tubuh di depan di apa namanya di gerbang, kemudian sarana cuci tangan pihak madrasah sudah melengkapi, jadi setiap depan kelas itu setiap guru yang ada dilengkapi dengan sarana cuci tangan. Kemudian ada pula tadi yang dijelaskan kepala madrasah fasilitas kesehatan UKM atau ruang karantina kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi anak-anak kita sebelum di drop ke fasilitas kesehatan tingkat 1 atau terdekat. Saya rasa demikian untuk sementara. Untuk sesi berikut kami buka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah atau di mana saja bisa bergabung dalam Zoom meeting kita siang hari ini untuk berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak Ibu guru yang tergabung di Zoom meeting ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Ismail Umar. Dari mana Pak? Angkat tangan. Pak Muad ya Pak. Ya Pak Muad. Ismail Umar. Ya Pak Ismail, mohon ditahan dulu. Ada Pak Muad dulu. Ada Pak Muad, silakan Pak Muad. Mic-nya diaktifkan. Pak Muad, dipersilakan. Gimana Pak? Sudah bisa? Ya. Di Pak Jalan Diamut. Iya. Saya sudah kirim unmute-nya ke sana Pak. Mungkin agak loading nih jaringannya. Halo? Iya, silakan Pak. Sudah bisa terbaca? Sudah Pak. Kami sudah. Halo? Iya, bisa Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya atas nama orang tua siswa yang di kelas 11 atas nama Muhammad Tasnim Mubarak. Mengenai proses belajar mengajar yang terjadi kurang lebih 3 bulan ini, kami selaku orang tua ya termasuk prihatin lah karena adanya COVID-19 ini yang menyebabkan siswa harus tinggal di rumah. Terus terang kami sampaikan bahwa kami yang ada di kampung sangat terkendala dengan jaringan. Namun
ya itulah kenyataan yang harus dijalani oleh anak kami. Namun kami sangat berharap setelah mengevaluasi hasil penilaian rapor catatan anak kami, setelah memasuki sistem pengajaran yang baru tanpa tatap muka, memang cukup menurun. Oleh itu kami berharap bahwa apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa perlu ada pertemuan dengan tatap muka dengan gurunya, sekalipun mungkin dengan sistem shift, misalnya hari Senin masuk, Senin Rabu misalnya, Senin Rabu Senin Rabu Kamis misalnya, atau Senin Rabu Jumat. Sebab kalau sistem dengan seperti ini agak sulit bagi kami yang kurang terjangkau dengan jaringan. Kami masih merasa yakin bahwa dengan sistem tatap muka itu masih jauh lebih unggul kalau masyarakat semacam kami ini, daripada dengan sistem dengan hanya penugasan saja ataupun dengan sistem belajar online semata. Jadi kami berharap kiranya bisa diperhitungkan, bisa ada pertemuan tatap muka untuk mengevaluasi hasil anak-anak yang mereka laksanakan pelajaran di rumah. Karena terus terang kami orang tua ini, ya di samping tidak punya kemampuan, juga punya kesibukan lain untuk mengontrol mereka. Nah, saya kira untuk sementara seperti itu harapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Yus ditanggapi. Jadi terima kasih Pak, orang tua dari Pak Tasnim Mubarak ini. Sama dengan kami Pak, kami juga ini bermasalah dengan sistem yang ada sekarang, karena kami tidak diajar untuk bisa mengajar secara online Pak. Ya. Begitu pula dengan anak kita ini, anak-anak kita tidak disiapkan untuk belajar secara online. Jadi kita semua ini sekarang beradaptasi bagaimana caranya daripada tidak sama sekali belajar, inilah yang bisa kami lakukan secara online, walaupun itu tidak maksimal Pak. Evaluasi kami dari 3 bulan ini, 4 bulan, ya kurang lebih 4 bulan, ini proses pembelajaran secara online yang bisa mengikuti secara efektif itu hanya 30-50% siswa setiap kelas. Jadi sehingga itu tidak, sekali lagi kami sampaikan, itu tidak terlalu siap bagi kita yang ada di daerah seperti ini. Nah, terkait dengan bagaimana kalau persiapan kita, bagaimana tatap muka ini, madrasah ini tetap menyiapkan waktu, tetap menyiapkan fasilitas untuk bisa tatap muka, tetapi pada saat diizinkan oleh pemerintah Bapak Ibu. Iya. Jadi kami secara sistem, secara fasilitas, seperti disampaikan tadi, cuci tangan apa semua, fasilitas keamanan di madrasah, itu juga sudah kami siapkan. Tinggal menunggu kita ini, daerah kita dianggap aman untuk melakukan tatap muka, maka insya Allah kita akan melakukan tatap muka. Ini proses pembelajaran. Karena kami sadari betul, tidak efektif ini proses pembelajaran secara online. Walaupun ini ada beberapa anak kita senang dengan ini, tetapi secara keseluruhan kita tidak siap. Kita tidak siap secara biaya, secara fasilitas, dan secara mental kita tidak siap dengan pembelajaran online ini. Jadi insya Allah Pak, Bapak Ibu, kita tetap menyiapkan untuk fasilitas tatap muka nanti pada saat diizinkan oleh pemerintah. Oke Pak. Berikutnya mungkin kita pindah ke Pak Ismail Umar. Pak Ismail Umar, silakan Pak. Kami belum bisa mendengar Pak Ismail, mungkin mikrofonnya Pak ya. Kami bantu. Belum. Ya, dia sudah bisa Pak. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Salam hormat saya kepada Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Majene. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, kita bertatap muka secara jauh di dalam dunia maya, Pak.
bahwa seperti apa yang disampaikan tadi oleh penanya pertama, kami pun juga sebenarnya merasa demikian, Pak. Kenapa kami sangat prihatin dengan anak-anak kami? Karena terus terang bahwa untuk tingkatan kelas yang sekarang, ya, terutama yang secara umum barangkali untuk tingkatan pada tingkat sekolah menengah atas, karena ini merupakan persiapan anak-anak kita untuk menuju ke jenjang selanjutnya yang lebih tinggi. Dan itu tentu rasanya akan berbeda kalau hanya dari SMP menuju ke SMA. Ini dari SMA akan menuju ke perguruan tinggi, Pak. Itu. Jadi kami memang sangat prihatin sekali. Oleh karenanya, Pak, saya juga berkaca pada pada semester genap yang lalu, memang secara umum kami juga sangat tidak puas dengan apa proses pembelajaran yang dilakukan selama dalam masa pandemi ini. Artinya ada saja hal-hal yang tidak bisa kita dapat, tapi artinya apapun itu namanya, ya kita terima apa adanya, ya. Karena yang penting kita sudah berusaha. Kemudian selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada pihak madrasah, ya. Yang pertama, Pak, sama yang disampaikan oleh penanya pertama tadi. Saya sangat menyampaikan ini. Bagaimana bentuk peranan orang tua ini, Pak, di dalam mengawasi anak-anak kami selama dalam proses pembelajaran. Apakah kami ini hanya bentuknya melihat-lihat saja? Oh ya, anak saya sudah belajar. Bentuk peranan apa yang bisa kami embang, ya, apa yang kami sehingga kita ini orang tua betul-betul adalah merupakan perpanjangan tangan dari guru. Perpanjangan tangan dari guru. Sehingga apa yang kita harapkan di sini, Pak, bahwa penilaian itu bukan hanya pada angka-angka, Pak, tetapi yang paling utama daripada sebuah penilaian itu adalah pencapaian kompetensi, bukan hanya sekedar angka-angka. Apa artinya angka 90 kalau kompetensi kita di bawah? Tapi yang paling utama itu, Pak, adalah pencapaian kompetensi itu yang paling utama. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ini kita persiapkan anak-anak kita untuk ke jenjang yang selanjutnya. Ini akan luar biasa nanti kalau mereka di perguruan tinggi, kemudian tidak memiliki kompetensi apa-apa. Nah, itu yang saya katakan, Pak, bagaimana bentuk peranan kami, ya, peran apa yang harus kami lakukan, ya, sehingga kami ini orang tua adalah betul-betul perpanjangan tangan daripada guru yang ada di sekolah. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, bagaimana pihak madrasah ini menyiapkan kelas? Bagaimana pihak madrasah menyiapkan kelas kepada siswa yang beragam? Karena seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, selama dalam masa pandemi, ya, yang semester berjalan kemarin, itu hanya sekian persen saja yang bisa hadir secara online. Sekian persen yang tidak bisa hadir, yang bisa hadir secara offline. Itu bagaimana pihak sekolah menyiasati hal seperti itu, Pak? Apakah ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah sehingga anak-anak kita ini bisa merasakan suasana belajar yang sama, meskipun ada yang offline, ada yang online. Suasana belajarnya sama, Pak. Ada yang offline, ada yang online. Ya, itu. Kemudian saya berharap ini bahwa online ini jangan kita terus-terusan seperti itu, Pak. Ada barangkali waktunya sekali-sekali guru ini mengundang siswa-siswanya untuk datang ke sekolah. Meskipun itu hanya 1-2 jam saja, itu dalam rangka kontrol hasil kerja. Jadi bukan hanya proses pembelajaran saja kalau mereka datang di sekolah, tapi yang paling utama itu adalah kontrol hasil kerja apa yang mereka lakukan selama belajar dalam masa pandemi, belajar secara online. Itu. Yang terakhir ini, Pak, barangkali
bagaimana bentuk komunikasi kami ini antara orang tua siswa dengan guru? Apakah hanya online-online seperti ini saja, Pak? Karena kalau online-online seperti ini berarti ada jadwal. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah tadi, bahwa online seperti ini itu biayanya mahal. Biayanya mahal. Nah, saya pribadi Pak, ini saya minta maaf kepada orang tua siswa yang lain. Ini saya bukan overacting untuk bicara di sini, Pak. Saya meminta ini pihak sekolah ya, itu karena sekarang ini saya tahu Pak, saya belum tahu. Bagusnya barangkali Pak ada email yang bisa kami setiap saat ya, yang bisa kami akses setiap saat, sehingga kami benar-benar tahu sejauh mana kurikulum apa atau tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh materi ini. Tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh IPA misalnya kelas 2. Kami tahu itu sehingga kami bisa akses juga, oh anak-anak saya sepertinya sudah bisa mencapai itu. Termasuk juga barangkali ini Pak, sejauh mana perkembangan anak-anak kami jika kami bisa mengakses kalau ada email yang dimiliki oleh pihak sekolah, kemudian disampaikan ke pihak-pihak orang tua. Saya pikir itu Pak yang saya tanyakan kepada Bapak. Minta maaf sebelumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya langsung Pak jalan ya. Terima kasih Pak atas berbagai macam masukan ini. Kami bersyukur Pak banyak masukan ini terkait dengan dan pertanyaan terkait dengan bagaimana peran orang tua ini. Yang pertama ini, pertanyaan pertama, bagaimana peran orang tua dalam pengembangan kompetensi anak-anak kita ini? Karena tidak semua kita ini bisa mengawasi secara langsung anak-anak kita. Tidak semua orang tua punya kapabilitas untuk membimbing anak-anak kita. Ya, kita tidak semua ini, tidak sama semuanya. Nah, inilah yang memang, ini juga yang menjadi masalah di kami ini, terkait dengan bagaimana peranan orang tua ini. Yang bisa kami lakukan adalah, ini akan membangun media komunikasi yang sekaligus menjawab tadi ini yang keempat, terkait dengan bagaimana akses orang tua ini. Ini kami sudah menyiapkan bahwa dalam satu kelas ini, antara siswa dan orang tua dan wali kelas itu ada jaringan komunikasi. Jadi jaringan komunikasi yang setiap saat bisa bertanya secara langsung di perwaliannya. Jadi nanti wali kelas ini membuat grup khusus untuk orang tua. Jadi yang paling mudah sekarang yang kita gunakan adalah WA. Jadi semua wali kelas akan membuat grup WA untuk orang tua yang sekaligus tempat untuk bertanya, tempat untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak-anak kita, aktifkah di gurunya masing-masing proses pembelajarannya atau tidak. Di situ nanti Pak. Jadi kelas kami di sini itu kelas kecil Pak, ada yang 25, ada yang 20 orang, ada yang 28. Jadi kurang lebih lah, jadi satu grup itu perwaliannya juga seperti itu. Dan perlu kami sampaikan, ini perwalian di madrasah ini, di kelasnya anak kita semua sekarang ini, itu tetap akan sama yang sekarang. Artinya naik di kelas 11 ini, tetap itu perwaliannya, itu walinya. Naik di kelas 12, tetap itu walinya. Kenapa kami tidak rubah-rubah? Supaya hubungan komunikasi, kemudian hubungan emosional ke anak-anak kita ini tetap terjalin dengan baik, sehingga kalau tetap orangnya, wali kelasnya tetap tahu bahwa kalau ini sudah seperti ini anaknya. Nah, yang kemudian bagaimana dengan kelas yang orang tua kita ini yang tidak bisa online? Ya, sampai sekarang Bapak Ibu sekalian, kami masih mencari format yang
pas dengan ini. Bagaimana dengan anak-anak kita ini yang sama sekali tidak bisa secara online, secara fasilitas, secara kemampuan. Nah, salah satu yang bisa kami siapkan adalah Bapak Ibu guru ini akan menjual modul sederhana. Ya, modul sederhana yang bisa disampaikan, yang bisa diambil di madrasah. Ya, modul sederhana yang bisa diambil di madrasah berupa berupa di dalamnya materi yang harus dipelajari, apa tugas-tugasnya, kemudian bagaimana cara mengerjakan tugas. Itulah modul-modul sederhana yang kami siapkan. Nanti mata pelajaran siapkan itu. Nah, sehingga kalau ada kewalahan, ya, dalam mengerjakan tugas-tugas itu, disitulah mungkin dia berkomunikasi dengan guru-guru yang bersangkutan. Nah, itu yang sempat kami pikirkan atau sempat kami rancang ini. Modul pembelajaran yang bisa diambil di madrasah, yang nanti kapan bisa diambil, itu ditentukan oleh guru masing-masing. Jadi, mungkin misalnya kelas ini hari ini mengambil modulnya untuk bekal sampai 3 minggu ke depan misalnya seperti itu. Jadi, tidak sering-sering datang di madrasah. Karena kalau proses tatap muka ini sama sekali belum bisa dilakukan. Kemudian bagaimana dengan mengundang anak-anak kita ini? Tetap akan merencanakan ini. Barangkali kita akan tetap menyiapkan dalam 1 bulan ini, dalam 1 bulan ke depan ini, setiap kelas itu pernah datang di madrasah. Dalam 1 bulan ke depan ini, kita akan merancang bahwa anak-anak kita itu dalam 1 kelasnya itu datang di madrasah, sehingga informasi bisa nyambung, Bapak Ibu sekalian. Informasi dari guru, informasi dari siswa, mengambil bekal tugas dan lain-lain, bagaimana menanyakan perkembangannya, itu akan kami lakukan. Jadi itu Pak Ismail Umar terkait dengan ini bagaimana kesiapan madrasah. Saya kembalikan Pak Jalal. Ya, terima kasih untuk Bapak Kepala Madrasah. Bapak Ibu sekalian, demikian jawaban atas pertanyaan Pak Ismail. Dan mungkin kalau boleh ya Pak Kamat, ya nanti itu modulnya bukan hanya dalam bentuk kertas hard copy, tapi ada soft copy juga. Nanti dalam bentuk PDF yang mudah dikirim, mudah dibagikan, yang tidak perlu sampai online, itu juga akan kami sampaikan. Iya, karena barangkali ada saja siswa kita yang mungkin berhalangan karena memang mungkin alamatnya di Tutar lah, atau di Pegunungan Limboro lah, atau dan seterusnya, di mana yang saya rasa tidak mungkin datang hanya untuk 1 jam itu, hanya untuk mengambil modul. Dan kami akan tetap usahakan untuk semudah mungkin, senyaman mungkin, dan terlebih seselamat mungkin lah kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu guru juga boleh saling berdiskusi ketika atau jika masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan Pak. Ya, Muhammad, ya silakan. Ya, ya orang tua Ibu dari Muhammad Fajri ya. Ya, silakan Ibu, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya orang tua atas nama Muhammad Fajri berterima kasih sekali memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan yang mungkin usulan atau juga pertanyaan. Yang pertama Pak, tadi saya dengar bahwa demi lancarnya proses pembelajaran ke depan ini, diharapkan adanya komunikasi yang lancar dari pihak sekolah, kemudian terhadap orang tua. Jadi melalui kesempatan ini saya usul supaya semua nomor HP dari Bapak dan Ibu, terutama wali kelas,
bisa dikasih sama maksudnya orang tua Muhammad Fajri supaya kita bisa mengadakan komunikasi apabila ada hal-hal yang yang mau diselesaikan atau ada hal yang penting sekali untuk menyelesaikan masalahnya Fajri misalnya. Kalau misalnya ada tugas yang tidak bisa diselesaikan, bisa kontak langsung dengan saya. Kemudian pertanyaan Pak, tadi itu dikatakan kalau misalnya kita mau adakan pertemuan atau siswa ke sekolah, diharapkan bawa surat izin dari orang tua. Dalam bentuk apa ini Pak? Apakah orang tua membuat sendiri sebagai pernyataan bahwa orang tua bersedia anaknya ke sekolah, atau ada sekolah, maksudnya ada disiapkan oleh pihak sekolah, atau semacam kalau sekarang kan kalau misalnya kita keluar daerah ada pernyataan surat keterangan bebas COVID. Jadi mohon kejelasan dari pihak sekolah. Yang ketiga Pak, sebagaimana yang dikatakan tadi penanya pertama bahwa setelah kita melihat hasil pembelajaran kemarin, itu semua nilai siswa itu turun. Yang saya mau tanya Pak, penilaiannya ini apakah semata-mata kita mau melihat hasil pengetahuannya atau bagaimana Pak? Karena saya rasa kalau kita mau melihat hasil pengetahuan itu tidak mungkin, karena semua serba sulit sekarang. Jadi saya ingin tahu Pak bagaimana caranya menilai kemarin ini sehingga semua nilainya turun. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi langsung saja saya tanggapi. Yang pertama ini mungkin sejalan dengan tadi ya, bahwa akan ada disampaikan dengan nomor-nomor dari wali kelas ini akan disampaikan. Kemudian terkait dengan surat izin akan disampaikan melalui wali kelas ya, berupa nanti ada satu formatnya di madrasah, dan tinggal mengisi pernyataan bahwa anak kami atas nama ini, atas nama orang tua ini, kami mengizinkan untuk hadir madrasah. Jadi anak-anaknya kalau datang di madrasah harus membawa surat itu. Kapan tidak membawa berarti itu kami anggap tidak diizinkan. Itu tidak diizinkan datang di madrasah. Kemudian bagaimana cara menilai Bapak Ibu guru kemarin ini? Nah, Bapak Ibu semua, memang ada beberapa anak kami yang kami lihat ini itu ada turun nilainya, tetapi ada juga yang naik. Kenapa nak? Dari mana penilaiannya? Ya, dari mana penilaiannya? Penilaiannya itu melalui pengamatan dari sebelum COVID, ya, karena sudah ada ulangan harian sebelum COVID, ya, sebelum ada bencana ini, kemudian ditambah dengan keaktifan pada saat online, ya, pada saat berada di rumah. Itulah proses pemberian nilai dari Bapak Ibu guru sekalian. Kalaupun memang ada siswa kita yang memang turun nilainya, itu memang tidak bisa dihindari, ya, karena ini tertular dari penilaian dari guru masing-masing, dan ini sama sekali tidak hanya berupa pengetahuan, tetapi itu pengamatan, ya, dari pengamatan. Karena kita tidak semester kemarin Bu, ya, hanya penugasan, tidak ada semester, ya, tidak ada semester. Kita hanya melakukan penugasan, kemudian pengamatan sebelumnya. Jadi itulah menjadi kesimpulan nilai-nilai yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Kalaupun itu memang ada yang kurang puas, ya, kurang sesuai, merasa tidak puas dengan nilainya, jadi itulah yang kami mohon maaf, karena kondisinya memang seperti ini. Itulah yang catatan-catatan yang ada bersama guru, itulah yang mungkin terbaik buat anak-anak kita sekarang. Yang jelas, kami sudah pikirkan bahwa segala hal yang terjadi hari ini terkait kondisi hari ini itu tidak akan
akan mengurangi, tidak akan merugikan anak-anak kita ini terkait dengan masalah nilai apa semua. Jadi saya kira itu untuk terkait dengan beberapa pertanyaan tadi dari Ibu. Demikian, Ibu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, apa masih ada yang Pak Aco ya, Pak Aco. Iya, silakan Pak Aco. Terima kasih banyak ini Pak Moderator yang saya hormati, Pak Kepala Sekolah, guru dan staf madrasah. Langsung saja Pak. Saya ingin tanggapi sedikit berkaitan dengan masuknya anak yang mungkin sekali per minggu yang sempat dikatakan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah. Saya kira semua jelas, baik yang disampaikan Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu peserta DERI. Yang saya hanya ingin jelaskan sedikit, yaitu masuknya anak sekolah yang kalau tidak salah tadi boleh. Ini sama kirim di Anis Ya, lanjut Pak. Ya. Jadi ini untuk saya ini standar kesehatan, standar protokol kesehatan yang sesuai dengan standar nasional. Yang tidak disinggung, saya akan usulkan bahwa tadi kalau tidak salah Pak Moderator sudah sampaikan bahwa akan ada disiapkan cuci tangan, kemudian masker untuk anak-anak bawa sendiri. Tapi yang saya ingin usulkan ada di sekolah pengukur suhu. Jadi setiap anak yang datang itu diukur suhunya. Ya mungkin kalau misalnya terserah sekolah membuat standar suhu, ketentuan suhu berapa, lalu kemudian tidak diizinkan masuk. Meskipun ada surat dari orang tuanya. Saya kira ini saja saya usulkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi realisasi yang baik untuk kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak, saya langsung tanggapi karena kita waktu terbatas ini. Jadi untuk pengukur suhu Pak, di mana ini sudah setiap harinya sejak 2 bulan kemarin ini siapapun yang masuk di mana itu harus di screening suhunya, diperiksa sampai hari ini itu sudah ada. Jadi kita sudah siapkan sesuai dengan standar yang ada di ketentuan oleh Dinas Kesehatan bahwa ada pengatur suhu minimal itu dan fasilitas kesehatan lain juga sudah kita siapkan. Saya kira itu Pak. Ya, saya rasa karena kita terbatas oleh waktu, ya sudah mau jam 4, sudah asar Pak. Jadi sebagai penghujung acara untuk berberkahnya acara ini, kami minta kesediaan Pak Muad untuk membacakan doa keselamatan bagi kita semua, bagi anak-anak kita. Semoga segala sesuatunya cepat kembali normal, kembali seperti sedia kala. Silakan Pak Muad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita yang saya kira sangat kita harapkan, sangat kita rindukan pada hari ini, komunikasi antara orang tua di sekolah dan orang tua di rumah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Auzubillahi ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina Amin. Alhamdulillah alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'mahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa sa'ima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli itsm. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartak wa la hamman illa farajtak wa la maridan illa shafaitak wa la hajatan min hawaijina illa qadaitak ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Pak Muad dan Bapak Ibu yang lain. Kembali kami sampaikan
bahwa nomor HP Bapak Ibu guru wali kelas itu akan dikirimkan di grup-grup. Jadi akan ada grup-grup kelas masing-masing sesuai dengan penjelasan Bapak Kepala Madrasah tadi. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami sampaikan pula bahwa beberapa ini banyak chatting yang masuk minta diupload. Nah, beberapa bagian dari mungkin penjelasan penting dari pertemuan kita pada hari ini akan kami sambung-sambung. Kita buatkan dalam bentuk video dan kami akan upload seperti itu di channel YouTube Man Majene. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua siswa bisa nonton kembali di sana di channel YouTube itu. Akan kami kirimkan linknya pada grup-grup WA masing-masing angkatan. Demikian saya rasa pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga ke depan komunikasi seperti ini akan lebih terjalin lagi. Terus terang Bu, Bapak, kami senang loh dari pihak madrasah ini bisa ketemu walaupun di dunia maya dengan Bapak Ibu sekalian. Syukur-syukur ada corona bisa pertemuan kita lebih hangat siang ini. Walaupun saya mesti pakai jaket karena kedinginan dalam ruangan. Oke Bapak Ibu sekalian, Kepala Madrasah, terima kasih Pak Yusbar. Dan Bapak Ibu guru, para wakil kepala madrasah, ada Pak Ridwan, beberapa orang wali kelas. Saya rasa demikian pertemuan kita. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.